Pemirsa, pasangan suami istri di Blora, Jawa Tengah tewas usai tersengat aliran listrik jebakan tikus di sawah miliknya. Kedua korban ditemukan menantunya setelah mencari korban yang tidak pulang selama 2 hari. Pasangan suami istri yang merupakan petani warga Duku Peting, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, ditemukan tewas di sawah miliknya. Kedua korban ditemukan menantunya yang mencari korban karena tidak pulang selama 2 hari. Keduanya ditemukan tewas dengan luka bakar di telapak tangan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara setelah mendapat laporan dari menantu korban. Diduga Pak Sutri tewas tersetrum aliran listrik jebakan tikus yang dipasangnya sendiri. Kebetulan saya punya dokter di sini, IKK, Ikatan Kedokteran Kaki Iman, bisa mengidentifikasi sebab kematian itu karena tersetrum arus listrik itu. Tuh, sehingga karena itu di lahannya sendiri dan aliran listrik untuk menangkal hama tikus adalah buatannya dia sendiri. Keduanya kemudian dimakamkan usai dipastikan tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan di tubuh korban. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Polisi juga telah menetapkan 2 tersangka terkait kasus jebakan listrik maut yang menewaskan 4 orang di Bojonegoro, Jawa Timur. 2 tersangka merupakan pemilik lahan pertanian serta pemilik rumah. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Bojonegoro menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus jebakan tikus maut yang menewaskan 1 keluarga di Desa Tambarjo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Kapolres Bojonegoro AKBP M. Budi Hendrawan mengatakan penetapan ini dilakukan setelah polisi memeriksa 5 orang saksi serta melakukan gelar perkara atas kasus itu. 2 tersangka adalah S dan T selaku pemilik lahan pertanian yang memasang jebakan tikus serta pemilik rumah yang mengaliri listrik. Penyidik kemarin sudah melakukan pemeriksaan, kita identifikasi di lokasi, kita sudah memeriksa beberapa saksi, tadi malam sudah digelar perkara, hari ini pemeriksaan tersangka 2. Kedua tersangka dijerat pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Kita ke informasi mengenai unjuk rasa. Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam Medan berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Mereka meminta Gubernur Sumatera Utara untuk memberikan sikap terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam Kota Medan mendatangi kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Sumatera Utara. Pendemo menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam orasi, pendemo membacakan beberapa puisi dan menyanyikan sejumlah lagu. Dalam aksi ini, mereka juga menyatakan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah berusaha melakukan sosialisasi atas perlunya undang-undang. Sejumlah aktivis ditangkap buntut dari kericuhan pasca demonstrasi yang terjadi di Jakarta pada 8 Oktober yang lalu. Mereka diduga menyebarkan kebencian terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Secara bergantian, 9 aktivis koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia menjalani pemeriksaan. Hingga kini para aktivis ini masih ditahan di Mapolda Metro Jaya. Mereka diduga ikut andil dalam demonstrasi yang berakhir ricuh pada 8 Oktober lalu. Mereka diduga menebarkan kebencian terkait demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan para tersangka diketahui ikut bermain di media sosial dan WhatsApp grup untuk menebar kebencian hingga mengakibatkan kericuhan dan perusakan sejumlah fasilitas. Polisi menyita spanduk, kartu identitas, telepon selular, kemeja kami, serta sejumlah dokumen. Sementara barang bukti fisik yang disita seperti bom molotov, cat semprot, telepon genggam, KTP, hard disk, dan komputer. Pada 8 Oktober, demo mahasiswa dan buruh yang awalnya berjalan tertib berubah ricuh setelah sekelompok orang merusak fasilitas umum dan melempari polisi dengan batu.
Meski akhirnya perusuh berhasil dipukul mundur, namun kerusakan akibat aksi anarkis cukup banyak. Koordinator Tim Advokasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI menilai penangkapan petinggi KAMI atas dalang di balik aksi protes Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir ricuh tidak wajar. Sementara anggota DPR RI fraksi PD Perjuangan Arteria Dahlan meminta polisi dan penyidik diberi ruang untuk bekerja secara optimal mengungkap dalang di balik kerusuhan. Berikut kami hadirkan cuplikan dialognya dalam program Aini Sore beberapa saat lalu. Begini, kejadian-kejadian chaos atau apapun juga ya, pembakaran. Apa ada bukti bahwa itu ada hubungannya dengan orang-orang ini? Kami ini visi misinya itu jelas ya, itu gerakan moral dan legal konstitusional. Dan mereka hanya mengkaji-kaji berupa kajian-kajian. Contohnya ya, kalau memang betul, ya kan ini juga pengaduan saya ke Bang Arteria ya, khususnya untuk DPR supaya tahu permasalahan ini. Karena saya ngikutin dan saya lihat BAP-nya. Mulai dari penangkapan tidak wajar. Coba bayangkan yang menangkap Anton Permana itu, ya kalau boleh saya katakan, itu manjat pagar. Kemudian memotong CCTV dan sebagainya. Padahal mereka ini dikatakan hanya undang-undang hoax dan sebagainya. Bukan kriminal, bukan extraordinary crime. Bukan teroris, bukan narkoba, dan sebagainya. Begitu dokumennya yang kami teliti juga, agak aneh juga. Kan Bang Arteria mungkin paham ya, bahwa setiap orang tersangka itu harus ada 2 alat bukti, kecuali tertangkap tangan ya. 2 alat bukti yang cukup, ya kan? Sekarang logikanya bagaimana? Bang Anton Permana itu ditangkap jam 4 pagi kalau nggak salah itu, jam 4 pagi, tanggal 13. Dan perindik yang dikeluarkan juga tanggal 13, 4 jam. Terus 2 alat bukti apa yang digunakan untuk menangkap itu? Pastinya mereka pun bekerja dengan sangat cermat itu. Nah berikutnya lagi, bagi teman-teman ya, yang memang merasa kepentingan hukumnya, yang merasa adanya penyimpangan dalam konteks penegakan hukum, itu juga ada kanalnya menurut hukum, yaitu bisa mengajukan upaya pra-peradilan. Tapi saya lebih memilih untuk melihat ya bagaimana kepolisian dan kerja-kerja penyidik ini untuk diberikan ruang secara maksimal untuk bisa kita melihat apakah benar apa yang sudah dikerjakan. Toh, kalaupun ada penyimpangan silakan saja. Nanti saya yang membantu tim advokasi kami juga melihat untuk memperjuangkan hak-hak yang dilanggarnya. Saya juga belum memiliki banyak dokumen menurut hukum yang bisa menginformasikan mana yang salah, mana yang benar. Pada saat ini posisi saya ya mencoba untuk menghimpun informasi, sekaligus juga memberikan ruang bagi teman-teman di kepolisian, teman-teman di intelijen untuk bisa berusaha bekerja secara optimal, secara maksimal, secara cermat ya. Ini bukan main menang-menangan dan bukan untuk kepentingan siapa, ini untuk kepentingan rakyat semua.